Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, al-ikhwa wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan sedikit pembahasan kita terkait dengan kiat-kiat mensucikan hati menyambut bulan suci Ramadan, di mana telah kita sebutkan dari kiat mensucikan hati adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Nah, pentingnya menjaga lisan ini karena dia adalah yang akan menjadikan iman kita dan hati kita menjadi lurus. Ya, oleh karenanya orang banyak tersesat gara-gara lisannya. Orang banyak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, bid'ah dan kesyirikan gara-gara lisannya. Makanya benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abada la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba ia berucap suatu kalimat, suatu ucapan yang bersumber dari lisannya, yang ucapan ini dia tidak cari keterangan jelas padanya, sekedar dia lontarkan begitu saja. Dia tidak tahu asal usulnya benar atau tidaknya, tapi tetap dia lontarkan, tetap dia ucapkan. Ternyata itu kalimat yazillu biha finnar, menggelincirkan ia ke dalam neraka ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, lebih jauh dari jarak timur dan barat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, gara-gara satu ucapan, gara-gara satu kalimat. Iya, ini yang dapat mengotori hati kita. Dan kata para ulama, termasuk yang mewakili lisan di zaman kita ini adalah tulisan. Nah, makanya hati-hati kita. Apalagi kita sekarang ini hidup di zaman sosmed, sosial media. Iya, kita gampang aja menulis dan menyebarkan tulisan kita di dunia maya, tersebar sampai ke pelosok-pelosok negeri. Nah, dalam keadaan kita sedang berada di rumah, ya, atau menyebarkan berita-berita yang belum jelas benar tidaknya, berita-berita hoax disebarkan. Dapat berita, dikopi, kemudian dipaste, lalu di-share. Ya, tersebarlah itu berita. Dalam keadaan kita tidak tahu ini berita benar atau tidak. Kalau itu berita tidak benar, kita ikut menanggung kedustaan juga. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya tidak semua yang kita dengar, yang kita dapat, kemudian kita bebas menyebarkannya. Iya. Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i kadziban it yuhadditsa bima yaqul. Cukuplah seorang itu dikatakan pendusta, it yuhadditsa bima sami', tatkala dia menceritakan segala sesuatu yang dia dengar sampai ke telinganya, ya, langsung dia sebarkan, langsung dia siarkan. Dia tidak cek dulu kebenaran itu berita. Padahal apa? Kalau datang berita, kewajiban kita adalah mengecek benar tidaknya itu berita.
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka apa keharusannya? Fatabayyanu, tabayyun dulu. Dalam satu qiraah fatathabbatu, tasabbut dulu, cross check dulu kebenaran itu berita. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Nah, kita yang menanggung dosanya para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya silahkan tulis apa yang bermanfaat, silahkan sebar apa yang bermanfaat. Tapi ingat, yang kita tulis, yang kita sebar harus kita pastikan itu benar dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari afatul lisan, bahaya yang ditimbulkan oleh lisan ini, dari perkara yang keluar dari lisan ini, hal-hal yang buruk yang bisa mendatangkan kebinasaan bagi kita adalah dusta. Apa? Kedustaan jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dusta ini dosa besar. Ya, bagaimana tidak? Gara-gara dusta ini seseorang bisa mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara dusta ini seseorang bisa terjerumus ke dalam api neraka. Dan dengan kedustaan yang dia buat bisa membuat dia kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada namanya kufrut takdzib, kekafiran karena mendustakan. Bukan artinya kalau dia ngomong bohong, dusta langsung kafir, enggak. Tapi maksudnya ada jenis kekafiran yang di situ tatkala dia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia dustakan. Iya. Nah, ini kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalaulah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, atas nama manusia, orang lain, itu dosa besar, apalagi berdusta atas nama Allah. Makanya Allah ingatkan dalam Quran, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib, ada halal wa hada haram, litaftaru 'alallahil kadhib, innal ladina yaftaruna 'alallahil kadhib la yuflihun. Dan janganlah kamu, kata Allah, mengucapkan dengan lisanmu secara dusta. Kamu mengatakan ini halal, ini haram dalam hukum agama Allah ini. Jangan. Dalam keadaan kamu tidak tahu itu halalnya, itu haramnya, benar tidak itu halal atau haram. Kalian hanya mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Orang yang melakukan seperti itu tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak boleh berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga besar perkaranya. Ya, menyampaikan hadis-hadis yang dhaif, atau bahkan hadis yang maudhu, yang dusta, yang dipalsukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengancam dalam hadis yang mutawatir. Kata Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, termasuk di dalam ini kata Imam Nawawi rahimahullah, yaitu orang yang menyampaikan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu, atau asal comot hadis dalam keadaan tidak tahu dia ini hadisnya sahih atau tidak ini. Hati-hati, persiapkan tempat duduknya dalam neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak sembarang menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu ini benar, kita tahu ini bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, baru kita sampaikan. Kalau kita tidak tahu atau ragu saja, tahan dulu, jangan. Pastikan dulu ini benar atau tidak. Karena pertanggungjawabannya besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terkadang orang itu gara-gara ingin membuat ramai suasana, maka dia menyampaikan cerita-cerita palsu, dusta. Nah, Nabi SAW mengancam dalam sebuah hadis, wailun lilladzi
yuhaddits fayakdzib liyudhika bihil qaum wailun lahu thumma wailun lahu. Celaka binasa seseorang yang dia bercerita lantas dia berdusta. Celaka dia, celaka dia. Mengapa dia berdusta? Untuk meramaikan suasana supaya orang tertawa. Nah, ini peringatan bagi para dai ya, menyampaikan cerita-cerita palsu, tidak jelas, tidak tahu ya. Dia sampaikan supaya apa? Bikin orang ketawa, supaya majelisnya ramai. Subhanallah. Nabi mengatakan apa? Celaka dia, celaka dia. Nah, ini tidak sedikit. Sebagian orang apa? Bercerita cerita dusta, palsu. Nah, supaya membuat orang ketawa, ramai suasana. Subhanallah. Nah, ini dusta. Kedustaan itu tidak akan dibenarkan walaupun cuman main-main. Tak boleh. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tak boleh walaupun cuman apa? Ingin ada kemaslahatan yang ingin dicapai. Nabi pernah mendengar ada seorang ibu manggil anaknya, mau dikasih kurma. Nah, sini dulu nak, ada kurma ini. Nabi tanya sama ibu tadi, apakah benar kamu ingin kasih kurma sama dia? Kata ibu ini, benar ya Rasul, ini kurmanya, saya mau kasih sama anakku itu. Kata Rasul SAW, ketahuilah, kalau kamu ternyata panggil anakmu dengan janji seperti itu, ternyata tidak betul, kamu telah melakukan suatu kedustaan. Dan itu terhitung sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati jamaah. Sebagian orang tua kadang janji-janji sama anaknya. Nah, nanti saya belikan ini, saya belikan itu. Gampang aja itu nak. Nah, supaya mungkin membuat anaknya ini ya tenang apa, tapi dia berdusta. Tidak boleh seperti ini. Kalau kita sudah berjanji, maka apa? Ya, penuhi janji kita. Jangan membiasakan apa? Membohongi anak-anak. Akhirnya anak itu juga apa? Terbangun pada dirinya ketidakpercayaan sama orang tuanya. Nah, paling bote-bote lagi nih, paling bohong-bohong lagi ini. Nah, karena apa? Karena kita sendiri yang mengajari dia secara tidak langsung untuk melakukan itu. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jaga lisan kita. Jangan sampai kita ini melakukan kedustaan. Nah, terkait dengan puasa jamaah sekalian, Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak ninggalin ucapan dusta, mengamalkan kedustaan, berbuat kejahilan, maka Allah tidak butuh kepada dia tatkala dia meninggalkan makanan dan minumannya. Allah tidak butuh puasa orang yang apa? Seperti itu. Puasa tapi dusta masih tetap jalan. Allah tidak butuh kepada puasa yang seperti itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Puasa itu kita menahan diri dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Ya, makanya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka anil kadhibi wal ma'athim." Apabila kamu berpuasa, kata sahabat Jabir, maka puasakanlah pendengaranmu, puasakanlah matamu, penglihatanmu, puasakanlah lisanmu. Dari apa? Dari dusta dan perbuatan dosa. Dari dusta dan perbuatan dosa. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nabi juga mengingatkan, fala yarfuth wala yaskhaf. Jangan kau berkata-kata buruk pada saat puasa, dan jangan kamu berkata-kata yang bisa menimbulkan fitnah dan bisa menimbulkan apa? Permusuhan. Tak boleh. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka untuk mensucikan hati kita, menyambut bulan suci, maka jaga lisan kita. Jangan sampai membuat lisan ini terjerumus ke dalam perkara-perkara yang membuat pelakunya binasa. Nabi Pak sampai jamin surga bagi siapa yang menjamin menjaga lisannya. Ya, dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, kata Nabi SAW, "May yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang menjamin untuk saya
Dia jaga apa yang ada di antara kedua jenggotnya, lisannya, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya. Adman lahul jannah, kata Nabi, saya jamin untuk orang itu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian kiat yang berikutnya yang bisa membuat hati kita menjadi bersih adalah dengan zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan zikir kepada Allah, ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang, jamaah sekalian. Iya. Setiap kali kita berzikir kepada Allah, Allah akan ingat kita. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah, maka semakin banyak pula Allah mengingat kita. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal yang kita lakukan. Iya, makanya Allah mengatakan apa? Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku, maka aku pun akan ingat kepada kalian. Iya. Dan orang yang berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari zikir kepada Allah, lihat ancamannya. Di dalam Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, siapa yang berpaling dari peringatanku ini, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Dongka di sini Allah sebutkan dalam bentuk nakirah, memberikan faedah keumuman. Sempit dunianya, sempit nanti di alam kuburnya, dan sempit nanti di akhirat. Dalam semua makna kesempitan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sampai di situ, enggak. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kemudian kami kumpulkan mereka itu, orang yang tidak zikir kepada Allah, orang yang tidak ingat sama Allah, dalam keadaan buta. Buta, Pak. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia pun berkata, wahai Tuhanku, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku melihat. Qala kadzalika, demikianlah kata Allah. Atatka ayatuna, telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, fanasitaha, kau sengaja lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Nah, hari ini kamu kami lupakan juga, kata Allah. Ini orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, zikir kepada Allah akan menghidupkan hati-hati kita. Ya, makanya perbanyak zikir kepada Allah di bulan Ramadan, zikir kepada Allah. Dan ingat, di antara zikir yang paling besar kepada Allah adalah tilawatul Quran, baca Quran. Itu juga zikir kepada Allah, Pak. Bahkan itu di antara zikir yang paling besar. Iya, membaca Quran. Nah, dan di bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk mengkaji itu Quran, baca itu Quran, khatamkan dia, punya target-target di bulan Ramadan. Karena Ramadan bulannya Quran, syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan adalah bulan yang diturunkan Quran. Makanya khatamkan Quran. Ulama salaf dulu, mereka luar biasa dalam menghatamkan Quran itu. Ada yang mampu menghatamkan dalam 10 hari. Ya, ada yang mampu menghatamkan dalam 5 hari, ada yang mampu menghatamkan dalam 3 hari. Bahkan diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau di bulan Ramadan menghatamkan Quran sebanyak 60 kali. Berapa, Pak? 60 kali khatam. Berarti sehari berapa itu? 2 kali, Pak. Luar biasa. Nah, tidak mampu kita kalau seperti itu, ya. 2 kali, sekali saja sehari tidak mampu kita. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah di bulan Ramadan 60 kali khatam. Nah, kita ya minimal itu sudah 1 kali khatam, itu minimal paling sedikit itu.
keterlaluan kalau tidak khatam Quran di bulan Ramadan. Harus punya target khatam Quran. Iya, kebiasaan. Memang para ulama dulu begitu. Makanya bulan Sya'ban ini kan dikatakan Syahrul Qurra, bulannya para penghafal Quran. Karena di bulan ini mereka sudah apa? Mulai ya, murojaah hafalannya sudah. Nanti di bulan Ramadan, betul-betul sudah di situ. Iya. Yang bacaannya masih belum lancar-lancar, dilancarkan memang sekarang. Iya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang belum betul makharij hurufnya dibetulkan memang sudah sekarang. Supaya apa? Lancar lisan kita mengucapkan lafaz-lafaz Quran itu. Ingat, Quran bisa memberi syafaat sebagaimana puasa bisa memberi syafaat. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Quran dan puasa akan memberi syafaat kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa akan berkata, "Ai Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wasyarab wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi." Lihat, dengan kekuasaan Allah, Pak. Puasa dapat berkata, "Wahai Tuhanku, sungguh aku telah menghalangi dia dari makanan, minuman, syahwatnya di siang hari. Berikan syafaatku kepada orang ini." Maka puasa memberi syafaat kepadanya. Quran juga begitu. Yaqulul Quran, "Ai Rabbi, mana'tuhu an-naum bil-laili fasyafi'ni fihi." Wahai Tuhanku, sungguh aku telah menghalangi dia dari tidur di malam hari karena baca Quran. Maka berikan syafaatku kepada orang ini. Maka Quran dan puasa memberi syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Nah, dari hadits ini ulama mengatakan, ya, kalau di bulan Ramadan di siang hari kita berpuasa, di malam harinya kuat-kuatkan baca Quran. Karena baca Quran di malam hari lebih utama berdasarkan hadits ini. Walaupun boleh saja dia baca Quran di siang hari, ya, sambil berpuasa sambil apa? Baca Quran, tapi di malam hari lebih utama. Karena disebutkan di dalam hadits ini, Quran memberi syafaat apa? Karena orang yang dia bergadang gara-gara baca Quran itu. Subhanallah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga salah satu kiat yang bisa mensucikan hati seorang hamba adalah dengan membaca Quran. Dan itu adalah zikir di antara zikir-zikir yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, dari kiat yang bisa mensucikan hati yang berikutnya adalah kathratul istighfar. Perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Sebelum masuk Ramadan, minta ampun sama Allah. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Loh Ustaz, kan Ramadan bulan pengampunan. Ya kita tangguhkan aja taubat kita nanti bulan Ramadan. Oh salah ini. Pertama, siapa yang bisa menjamin kita bisa masuk bulan Ramadan? Kan masih ada beberapa hari. Belum tentu. Ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Nah, jangan sampai kita nantikan taubat kita, ternyata kita tidak dapat bulan Ramadan. Yang namanya taubat itu segera, jangan ditunda-tunda. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ayo bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menunda-nunda. Ada sebagian orang, ya mumpung belum masuk Ramadan, kita puas-puaskan aja dulu. Gampang, nanti kalau sudah Ramadan taubat. Subhanallah. Justru sebelum masuk Ramadan kita taubat memang. Iya. Karena kalau kita masuk Ramadan sementara kita ini banyak dosa, dosa itu memberatkan kita beramal. Sehingga kalau masuk Ramadan, awalnya saja semangat. Oh sebentar ini, kalau Ramadan ini betul-betul saya ditipu sama setan, Pak. Kadang sebagian orang begitu. Ya, betul-betul dia setan menipu dia. Nanti saja Ramadan aja, Ramadan saja. Kamu betul-betul di bulan Ramadan itu, pokoknya kamu punya target begini-begini. Oh dia betul-betul pasang. Nantilah di Ramadan sudah. Anunya saya Ramadan siap-siapnya betul-betul. Pas Ramadan masuk, ya, setan menggoda dia. Ini baru awal ini, baru awal. Ramadan itu kan yang terakhirnya, baru utama. Nanti aja dulu.
Ya, akhirnya dia tunda lagi. Masuk 10 hari kedua, baru 10 hari kedua ini. 10 hari terakhir, di situ malam Lailatul Qadar. Masuk 10 malam Lailatul Qadar, ada lagi alasannya. Lailatul Qadar itu kan malam ke-27. Nanti malam 27 aja. Dia tunda lagi. Lihat setan mengapa? Menipu dia, Pak. Inilah manusia ini banyak apa? Taswifnya. Taswif itu apa? Menanti-nanti. Nanti. Tidak tahu ajalnya nanti menjemput. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah sebelum masuk Ramadan. Ya, kita ini banyak dosa. Manusia itu tempatnya dosa. Kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam itu pasti dosa. Ya, jangankan anak cucu Adamnya saja pernah berdosa, ya kan? Makan buah yang terlarang akhirnya diturunkan oleh Allah ke dunia. Tapi Adam alaihissalam mulia lagi. Kenapa? Mulianya beliau dengan taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Maka Allah angkat Nabi Adam alaihissalam kembali. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Allah telah tetapkan anak cucu Adam, siapapun dia, bagaimanapun ilmu dan kesolihannya, pasti pernah salah. Tapi ingat, Allah tidak biarkan kita salah begitu saja. Kata Nabi apa? Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Ramadan memang bulan pengampunan, bulan taubat, bulan yang Allah tutup pintu neraka, Allah buka pintu surga, dan pintu ampunan dibuka lebar di bulan itu, jamaah sekalian. Makanya sungguh merugi orang yang masuk Ramadan, dosanya tidak diampuni setelah keluar Ramadan. Didoakan sama malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW ketika naik mimbar, Pak, tangga pertama Nabi ucapkan amin, tangga kedua Nabi ucapkan amin, tangga ketiga Nabi ucapkan amin. Sahabat pun merasa heran, loh, kenapa ini Rasul tidak biasa-biasanya ini ngucapin amin 3 kali saat naik mimbar. Mereka pun tanya, ma baluka ya Rasulullah? Ada apa denganmu ya Rasulullah? Alama amanta ya Rasulullah? Apa yang kau aminkan ya Rasul? Nah, biasa-biasanya engkau mengucapkan itu. Apa jawab Rasul SAW? Atani Jibril, malaikat Jibril telah datang kepadaku. Tsumma qala qul ya Muhammad amin. Kemudian Jibril berkata, wahai Muhammad, katakan amin. Maka aku pun mengatakan amin. Jibril berkata, berdoa kepada Allah, ragima anfum ri'im dukirta indah falam yusalli alaika. Celaka binasa seseorang yang tatkala namamu disebut namun dia tidak mau bersalawat kepadamu. Aminkan wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaminkannya. Makanya adab kita kalau disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada beliau. Wajib hukumnya, Pak. Celaka, didoakan malaikat sama malaikat Jibril. Kemudian Jibril berdoa lagi, ragima anfum ri'im adraka walidayhi hayyan falam yudkhilahul jannah. Celaka binasa seseorang, dia dapati kedua orang tuanya masih hidup, namun itu tidak bisa memasukkan ia ke dalam surga. Aminkan wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengaminkannya. Surga itu kata Nabi SAW apa? Di bawah telapak kaki ibu, Pak. Itu perumpamaan dari Nabi SAW. Artinya dengan baktimu kepada kedua orang tuamu, itu yang akan mengantarkan kamu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan yang paling bisa memasukkan kita ke dalam surga adalah birrul walidain, bakti sama orang tua. Terlebih khusus ketika orang tua itu sudah dalam kondisi lemah-lemahnya. Nah, itulah diuji baktinya seorang anak di situ, kesabaran seorang anak dalam berbakti sama orang tuanya. Kemudian Jibril berkata, ragima anfum ri'im adraka Ramadan thumma kharaja minhu falam yughfar lahu. Celaka binasa seseorang tatkala dia ketemu dengan bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, namun dosanya tidak diampuni oleh Allah. Aminkan itu. Maka Rasulullah SAW pun mengaminkannya. Ya jamaah sekalian,
Ramadan bulan pengampunan. Rugi manakala kita masuk bulan Ramadan, sementara keluar kita dari bulan Ramadan, dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah, ini akan mensucikan hati kita. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari perkara yang akan bisa mensucikan dan memendingkan hati kita adalah diantaranya dengan mengingat yang namanya kematian. Ya, mengingat sang pemutus kelezatan. Rasulullah mengatakan apa? Aktsiru dzikra hatimil ladzat, yaknil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sang pemutus kelezatan, yaitu kematian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, semua dari kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Aina ma takunu yudhirukumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan menjemput kalian walaupun kalian berada di benteng yang amat kokoh. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap orang punya ajalnya masing-masing. Kalau sudah datang tuh ajalmu, maka kamu tidak akan bisa mengakhirkannya barang sesaat pun, dan tidak akan bisa mengedepankannya. Kematian itu tidak nunggu kita sadar Pak baru datang. Kematian itu tidak nunggu kita tua baru datang. Kematian itu tidak nunggu kita sakit baru datang. Ada orang yang meninggal dalam keadaan kemarin-kemarinnya sehat, bugar dia, ya, tidak ada penyakit apa-apa, masih muda orangnya, besok sudah diantar ke kuburan. Subhanallah. Kematian itu rahasia Allah, Pak. 3 rahasia kematian, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, 3 rahasia kematian tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mati tidak ada yang tahu kecuali Allah. Di mana kita mati tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bagaimana caranya kita mati tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang pasti kita akan mati. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mengingat kematian akan melembutkan hati. Makanya Nabi perintahkan, ingat kematian, ingat kematian. Nabi suruh, Nabi anjurkan ziarah kubur. Untuk apa? Hikmah dari ziarah kubur, mengingat mati. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah kuburan itu, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kalian terhadap negeri akhirat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya salah satu niat diantara kiat biasa khusyuk dalam solat, bagaimana caranya? Jadikan solatmu seakan-akan itu solat yang terakhir. Seakan-akan itu solat yang terakhir. Sebentar lagi kamu akan meninggal. Maka bagaimana solat kita pada saat itu? Sholli sholata muwaddi'in, kata Nabi. Solatlah kamu seperti solat orang yang ingin berpisah dari kehidupan dunia. Kalau kita tahu ini solat kita yang terakhir, maka betul-betul kita itu, ya, betul-betul kita manfaatkan ini solat yang terakhir ini. Ya, semoga bisa diterima oleh Allah. Ya kan? Itu solat, Pak. Nah, kata ulama, jadikan Ramadan begitu juga. Kalau kita dapat Ramadan ini tahun, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Jadikan ini Ramadan seakan-akan ini Ramadan kita yang terakhir. Ramadan yang akan datang kita belum tentu dapat. Jadikan ini Ramadan yang terakhir. Nah, kalau ini kita jadikan Ramadan yang terakhir, betul-betul kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berangan-angan, ya masih ada juga Ramadan yang akan datang. Masih ada Ramadan yang akan datang. Nah, ini apa namanya? Talbis iblis. Ya, talbis iblis. Ya, iblis itu apa? Setan-setan itu yang membuat kita apa? Ya, membuat kita terlena dengan tipu dayanya. Oh, nanti kamu bisa temukan, umurmu masih muda, Ramadan tahun depan masih kamu dapat. Subhanallah. Nah, inilah jamaah sekalian. Tapi coba jadikan ini Ramadan seakan-akan Ramadan yang terakhir kita. Kalau kita dapat, maka jamaah sekalian, luar biasa. Kita manfaatkan hari demi harinya, waktu demi waktunya, tidak akan kita sia-siakan begitu saja. Ya, orang itu kan biasanya memang semangat di awal-awal saja. Kalau sudah mendekati akhir kendor dia. Ya, ini kebiasaan orang awam seperti ini.
Padahal mereka salah dalam memahami konsep Ramadan itu. Ramadan itu kan kalau semakin dekat yang terakhir, semakin utama. Ya kan? Jadi kalau ibaratnya lari maraton, ya, orang lari maraton, kalau sudah mau dekat finish itu, apakah dia santai-santai aja? Nah kan, semakin kencang dia, semakin dia percepat, ya kan, dekat finish sudah. Ramadan begitu Pak, semakin dekat akhir semakin utama. 10 hari terakhir disitulah keutamaan. Tapi memang semangat di awal ini jangan kendor, justru harus semakin meningkat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah ini jamaah, perbanyak mengingat kematian. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kiat yang dengannya kita bisa membersihkan hati kita, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang juga diajarkan oleh Nabi agar hati kita disucikan oleh Allah apa? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, datangkanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, sucikanlah dia ya Allah. Anta khairu man zakkaha. Engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang menjaga dan melindunginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bermohon kepada Allah. Ya, dengan kita berdoa akan mensucikan hati kita, Pak. Orang yang tidak berdoa itu menunjukkan dia orang sombong, seakan-akan tidak butuh sama Allah. Sementara Allah kan perintahkan kita berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Jaminan Allah, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, salah satu ibadah yang mulia adalah doa. Laisa akramu 'alallahi minad du'a. Laisa syai'un akramu 'alallahi minad du'a. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan doa. Maka minta berdoa kepada Allah agar Allah sucikan hati kita, agar kita masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan betul-betul hati kita pun bening, hati kita pun dibersihkan oleh Allah, sehingga kita pun siap melakukan amalan-amalan yang luar biasa di bulan Ramadan itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin kajian kami yang bisa kami sampaikan, ya, terkait dengan kiat-kiat agar kita bisa mensucikan hati di bulan suci Ramadan. Dan insyaallah taala ba'da salat subuh, masih di masjid ini Pak ya, di masjid ini insyaallah taala kita akan ada kajian lagi, ya, terkait dengan masalah keikhlasan, bagaimana kita menata hati kita agar bisa ikhlas di bulan Ramadan ini. Nah, demikian saja yang bisa kami sampaikan. Sekira tidak ada pertanyaan ya. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.